orang, tenaganya juga terbatas dan sebagainya. Yang keempat adalah terjaminnya akses terhadap sumber-sumber daya yang diperlukan serta akses yang seimbang terhadap korban bencana atau konflik. Ya, ini terutama kayak sumber-sumber air, sumber-sumber listrik dan sebagainya yang mana itu yang selalu dibutuhkan di dalam korban bencana dan sebagainya. Ini harus kita siasati atau kita upayakan di situ. Ya. Next, untuk nomor 3. Bantuan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik ataupun agama. Ya, di dalam kita membantu ini juga tidak ada istilah kepentingan-kepentingan karena kita sudah paham benar bahwa 7 prinsip Palang Merah itu ada tertanam di dalam hati kita dalam membantu, dalam bekerja, dalam kemanusiaan itu sudah mengaburkan tentang kepentingan-kepentingan itu karena 7 prinsip sudah tertanam di dalam jiwa kita sebagai seorang relawan atau pekerja kemanusiaan begitu. Ini ada beberapa poin di situ yaitu tidak mengikuti suatu pendirian politik atau keagamaan tertentu. Sebenarnya mengikuti tidak apa-apa, tidak ada masalah ya. Cuman di dalam masuk ke dalam PMI atau Palang Merah itu sudah netral. Ya, tidak harus dibawa-bawa walaupun sebagai kader politik dan sebagainya atau pendiri politik tidak boleh dimasukkan di situ karena kalau sudah masuk ke PMI ya sudah Palang Merahnya atau sebagai pekerja kemanusiaan sudah netral dulu ya, netral dulu. Jadi tidak boleh karena apa, sumbangan yang masuk ke PMI walaupun dari misal dari masyarakat atau dari perguruan tinggi atau dari perusahaan-perusahaan besar, kalau sudah masuk PMI untuk disalurkan ke korban-korban bencana itu sudah namanya bukan ini yang beri ini loh, yang beri perusahaan ini loh, bukan. Kalau itu sudah dari PMI yang keluar yang ya PMI, yang memberikan adalah PMI, bukan dari ini loh, dari si A, dari perusahaan ini, dari perguruan tinggi ini, enggak. Memang tercatat kalau bencana itu bantuan itu masuk memang tercatat kalau ini dari si A, si B, si C, si D. Tapi kalau sudah masuk ke dalam korban itu sudah PMI namanya, bukan lagi dari misalnya dari perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya, tidak. Yang kedua adalah bantuan diberikan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat yang memerlukan bantuan tidak tergantung atau memandang predikat apa yang melekat pada penerima bantuan. Nah, ini yang saya katakan tadi di atas tadi bahwa kalau kita memberikan bantuan itu tidak harus ditanya dulu. Ya, asesmen itu juga mendata, tapi tidak mendata sesuai dengan predikatnya atau dari segi pangkat atau derajatnya dari orang tersebut. Ya, itu disamaratakan semua. Ya. Kalau di dalam bencana, ya sudah, kalau namanya korban, ya korban semua, korban bencana. Tidak ada yang namanya, oh ini jangan, ini yang kasih yang lebih banyak karena dia seorang polisi, atau dia karena dia kasih sedikit karena dia hanya cuma seorang pemulung dan sebagainya. Oh, tidak bisa seperti itu. Ya sama, kalau dapat satu semua, kalau dapat dua semua, kalau dapat tiga semua. Ya, kita harus dalam hal ini kesamaannya, kenetralannya, 7 prinsip itu ya harus dijalankan semua di situ. Tidak boleh memilah-milih, oh ini si A karena teman saya tak kasih yang banyak, itu tidak bisa seperti itu. Kita melanggar kode etik namanya kalau itu. Ya, poin 4. Luar negeri pemerintah. Next. Itu ada 2 poin di situ ya. Yang pertama adalah Badan Kemanusiaan Internasional dapat menjamin independensinya terhadap negara donor yang mempertanyakan penyaluran bantuannya. Ya. Yang kedua, Badan Kemanusiaan Internasional dapat mengupayakan lebih dari satu sumber bantuan. Jadi kita sebagai pekerja kemanusiaan itu harus independen, benar-benar tidak bisa masuk ada kepentingan apapun ya. Jangankan kok kepentingan kebijakan luar negeri pemerintah, politik, agama pun tidak bisa
untuk menggoyahkan kita sebagai pekerja kemanusiaan. Kita independensi dalam ini, independen dalam ini berdiri sendiri, tidak ada pengaruh dari kepentingan siapapun di situ. Ya. Dan dari Badan Kemanusiaan Internasional sendiri pasti akan mengusahakan pendonor. Karena apa? Kalau kita melakukan upaya-upaya untuk melakukan untuk penyaluran bantuan dan sebagainya, itu memang kita juga harus bertanggung jawab kepada pendonor, negara pendonor, karena kita ada yang namanya administratif dalam manajemen bencana itu ada ya. Kita transparan, jadi kita siap untuk diaudit dan sebagainya ya, karena sifat dari PMI anggaran dasar anggaran rumah tangganya memang harus transparan ya, harus transparan, fleksibel. Jadi kita juga tidak bisa untuk data itu kita umpet-umpetin ya untuk kepentingan individu dan sebagainya, itu tidak bisa. Ya, next untuk poin 5, kita harus menghormati budaya dan adat istiadat setempat ya. Poinnya adalah kita harus bisa mengerti budaya, tatanan, dan adat yang berlaku di masyarakat dan negara tempat kita bekerja. Maksudnya kita bekerja adalah sebagai relawan untuk kemanusiaan dalam hal ini. Ya. Memang apalagi di Indonesia ini adatnya berbeda-beda. Kalau di Aceh adatnya juga berbeda, misalnya ya. Itu ya kita harus hormati itu, jangan sampai kita melanggar adat mereka, nanti akan menjadi permasalahan, nanti menghambat kinerja kita kalau itu sampai terjadi di situ. Ya. Makanya kita di dalam bekerja itu juga harus hati-hati, ya, dalam nggak boleh semena-mena, walaupun wah aku orang PMI harus begini-begini semau gue, itu nggak bisa seperti itu. Ya, jadi itu harus dihargai budaya mereka, adat istiadat. Kalau mereka sembayangan ya biarin aja sembayang dulu ya. Kalau memang adatnya seperti itu ya itu hak mereka gitu. Tetap kita bekerja di kemanusiaan, dan meningkatkan respon bencana di fasilitas tempat ya, itu memanfaatkan keberadaan tadi ya. Dan 3 poin di situ. Yang pertama adalah memanfaatkan keberadaan LSM serta tenaga lokal yang tersedia dalam implementasi kegiatan. 2, pengadaan komoditas bantuan serta jasa dari sumber-sumber setempat. 3, mengutamakan koordinasi. Yang penting adalah mengutamakan koordinasi dulu di situ. Kita butuh apa di situ? Kalau butuh tenaga kita sebagai tenaga kemanusiaan itu berapa jumlahnya? Kalau itu kurang, ambilkan aja, didaya gunakan tenaga lokal di situ, kayak remaja-remaja dan sebagainya. Biasanya ada LSM yang mau membantu sebagai relawan-relawan ya, relawan-relawan yang di luar PMI, Palang Merah ya, internasional atau Palang Merah Indonesia. Kalau kita bahas di tempat kita di Indonesia, ya udah nanti kita datangi semua untuk membantu ya, karena kita juga butuh tenaga yang luar biasa di situ ya, untuk membantu bencana itu luar biasa. Yang pasti adalah koordinasi ya. Ini tak contohkan aja yang kemarin kita di Genuk itu ya, ada bencana di Genuk tentang banjir itu. Sebenarnya ada Mangkang, tidak hanya di Genuk aja, tapi di Mangkang juga ada ya, di Tanah Mas juga ada ya, di mana tuh di Genuk itu sendiri. Tapi terakhir adalah kita menangani di Genuk. Sebenarnya gini, di dalam suatu bencana itu, di dalam pemerintahan kota ataupun kabupaten, itu yang bertanggung jawab adalah badan-badan bantuan atau badan-badan kemanusiaan yang ada di kabupaten ataupun kota. Itu yang bertanggung jawab sebenarnya. Tapi kalau pertanyaannya, keberadaan PMI itu sendiri bagaimana? Sebenarnya PMI itu hanya sebagai pembantu saja, membantu sifatnya, membantu membackup tenaga badan-badan
bencana di kota ataupun kabupaten. Contohnya kemarin yang di Genduk itu harus ada koordinasi sebenarnya dari kota, ya Pemkot kota itu BPDB. Nah, harusnya PDB-nya harus dia aktif, ya dia aktif untuk mengelola semuanya di dalam bencana itu. Tidak harus kemarin yang terjadi tidak itu malah. Dan terjadi malah justru dari Polrestabes yang bekerja sama koordinasi dengan kecamatan akhirnya terlibat antara PMI, Polrestabes sama kecamatan itu sendiri yang mengelola bencana itu atau tanggap darurat bencana itu berkoordinasi sendiri. Sebenarnya harusnya badan-badan bencana yang ada di kota itu yang harus turun di situ, yang bertanggung jawab. Ya, kalau itu dikatakan salah, ya salah. Tapi demi kemanusiaan, kalau tidak ada yang berkoordinasi, terus gimana lagi? Walaupun tidak ada koordinasi pun, PMI tetap berjalan untuk menangani bencana. Karena ini sudah tugasnya, SOP-nya seperti itu. Kalau ada SOP-nya PMI itu begini, yang simpel adalah di mana ada bencana, di mana ada korban, bukan bencana, di mana ada korban, ya korban manusia maksudnya di sini. PMI harus hadir. Ya. Di mana ada korban manusia, PMI harus hadir. Palang Merah harus hadir. Ya, itu SOP sederhananya seperti itu. Ya harus hadir. Contoh kayak bencana itu ada penanggulangan bencana itu ada bencana begitu ada yang meninggal, ya kita harus hadir walaupun kita mengurangi korban. Kalau bisa jangan sampai ada korban, kita harus antisipasi dulu. Dan PMI harus hadir, diwajibkan hadir. PMI harus hadir. Ya. Pertama kali harus hadir, walaupun ada badan-badan di pemerintahan kota ataupun kabupaten juga hadir di situ. Nah, baru nanti dari pemerintahan itu yang mengkoordinir, ada PMI, ada relawan-relawan di luar PMI, itu harus ditampung mereka untuk tanggap darurat bencananya itu. Oke, next di poin 7. Poin 7. Kita harus berusaha melibatkan penerima bantuan dalam proses manajemen bantuan. Poin 7 deh, next. Ya. Ada satu poin di situ yaitu mengupayakan partisipasi masyarakat hingga pemanfaatan sumber-sumber daya masyarakat yang tersedia. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa penerima bantuan itu ya sebenarnya bukan pemanfaatan dan sebagainya ya, tapi dalam hal ini pemanfaatan dalam halnya ya pendaya gunaan dan sebagainya, kayak partisipasi masyarakat atau sumber-sumber daya yang misalnya di masyarakat itu apa yang tersedia di situ. Misalnya kalau butuh air, airnya ada, kita tidak perlu membawa air atau melibatkan tangki air untuk datang. Ya. Terus sumber-sumber apa lagi yang perlu yang ada di sana di masyarakat yang terkena bencana di situ ya. Jadi intinya bahwa kita tidak sebelum bergerak itu melihat pertama asesmen ini harus paham benar, harus mengerti situasi kondisi yang ada di bencana itu ya, di daerah bencana itu. Next, nomor 8 ya. Pemberian bantuan harus bertujuan untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana di kemudian hari selain untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ada beberapa ini poin yaitu 3. Yang pertama, bantuan kemanusiaan diberikan tidak semata-mata memenuhi kebutuhan dasar masyarakat atau korban bencana atau konflik di masa depan. Kedua, memperhatikan kepentingan lingkungan dalam merekayasa dan implementasi program-program. Menghindari sikap ketergantungan yang berkepanjangan terhadap bantuan-bantuan eksternal. Nah, ini yang perlu diwaspadai terhadap kita selaku pekerja kemanusiaan. Kebanyakan ya korban bencana ini
kebanyakan ya, ini saya ngomong kebanyakan, mereka akan mengadahkan tangan untuk meminta bantuan ya, merasa bahwa wah ada yang bantu, akhirnya malas dan sebagainya. Makanya kita harus benar-benar merekayasa dan mengimplementasikan satu program-program di mana mereka biar tidak malas dalam hal ini. Ayo diikutkan serta biar ngerti situasinya bagaimana ya. Itu yang harus diupayakan kita. Misalnya ibu-ibu suruh jadi DU dan sebagainya, bapak-bapak hanya untuk membuat misalnya tempat untuk untuk pengungsian dan sebagainya, dilibatkan di situ. Itulah yang perlu kita sampaikan kepada mereka selaku kita pekerja itu ya seperti itu. Jadi kita tidak harus bekerja sendiri ya, tidak, karena kalau kita bekerja sendiri pasti nggak akan nyampe selesai sampai akhir. Karena kita juga sebagai manusia biasa yang mana kita harus punya capek dan kita harus istirahat dan sebagainya. Karena kepentingan pribadi kita atau diri kita itu lebih penting sebenarnya. Kita harus tahu kekuatan kita di mana kita harus istirahat, gantian sama teman-teman kita istirahat, dan yang lain bekerja untuk kemanusiaan, kita istirahat gantian ya di jadwal. Kalau tidak, banyak teman-teman kita yang bekerja kemanusiaan yang meninggal sebelum tanggap darurat itu selesai. Kan itu malah konyol jadinya kan. Ya, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua, bahwa kita harus juga jaga kondisi dan sebagainya. Next untuk nomor 9, kita bertanggung jawab pada pihak yang kita bantu maupun kepada pihak yang memberi kita bantuan sumber daya. Ya, ini ada 3 poin di sini yang perlu dicatat. Satu adalah bantuan kemanusiaan harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada mereka yang berhak menerimanya dan kepada pihak donor. Kedua, bantuan kemanusiaan harus dikelola secara terbuka, transparansi, baik dari perspektif finansial maupun efektivitas kegiatan. 3, mengakui kewajiban pelaporan dan memastikan upaya monitoring telah dilakukan sebagaimana mestinya. Itu yang saya katakan tadi di awal, bahwa kita tetap ada pendataan dan sebagainya. Kayak kemarin itu yang saya ceritakan di Genuk itu mengenai stok bantuan, itu ternyata dari pihak kecamatan tidak menyetok. Ya, media taunya PMI tahu stok semua, padahal di situ kita kapasitasnya hanya sebagai pendistribusian dengan evakuasi. Ya. Jadi tidak tahu mengenal tentang stok bantuan yang diberikan kepada masyarakat ke para korban bencana banjir di Genuk kemarin, kecamatan Genuk. Ini saya kasih contoh sedikit aja yang kemarin barusan aja, masih ada 7 hari sampai 8 hari, terakhir 8 hari itu baru ketujuhnya kita baru melakukan audit, artinya kita buat stoknya itu ada berapa ya. Ternyata setelah kita buat stok itu malamnya tidak ada timbangan terima karena kita pulang lagi ke PMI, ke markas, ternyata paginya banyak yang hilang ya, banyak yang hilang di situ. Itulah ya, kadang-kadang ini kita sudah semaksimal mungkin, ternyata orang dalam sendiri juga ada seperti itu. Ini fakta di dalam lapangan, bahwa ternyata banyak juga yang memanfaatkan bantuan-bantuan dari masyarakat yang mana harus disalurkan kepada korban bencana, ternyata ada yang mengambil atau memanfaatkan bantuan-bantuan itu. Ini sebenarnya kita kecewa juga di situ. Sebenarnya siapa yang bertanggung jawab, karena kita kapasitasnya tidak mau mencari siapa yang mengambil dan sebagainya, ya kita hanya serahkan aja pada saat serah terima selesai tanggap darurat, ya kita serahkan aja. Ya nanti ada enggak dari pihak kecamatan mau ungkap itu, kalau enggak ya monggo kan, yang penting kita sudah ada serah terima dan kita laporkan bahwa ada kehilangan sekian-sekian stok yang ada yang pernah kita hitung sebelumnya. Ya. Ini yang menjadi kadang-kadang kita sudah transparan dan sebagainya, gitu. Tapi banyak
orang pihak yang memanfaatkan itu. Yang penting PMI sudah bertanggung jawab dalam hal itu, sudah mau data, mau transparan di dalam pelaporan dan sebagainya, tapi dari pihak yang lain mau seperti itu, mau membiarkannya, itu hak kewenangan mereka, karena itu bukan kewenangan sebenarnya untuk manajemen itu, pendataan dan sebagainya, bukan kewenangan PMI sebenarnya ya. PMI hanya membantu saja. Oke, next untuk poin 10. Mohon maaf ya Pak, izin masuk. Ini dari Ya. Mengingatkan nanti 10 seperti itu nih Pak, kurang setunggal, nanti kita 15 depannya adalah sesi tanya jawab. Oh ya. Nah, untuk server access-nya gimana? Pak, Saya tidak dengar, Mbak. Ini tak lanjutkan dulu ya, yang 10 ini ya. Yang 10 ini kita lanjutkan dulu ya, Mbak moderator ya. Saya lanjutkan dulu ya. Oke, saya lanjutkan dulu untuk nomor 10. Dalam kegiatan informasi, publisitas, dan promosi yang kita lakukan, kita harus memandang korban bedah sebagai manusia yang bermartabat, bukan sebagai objek belas kasihan. Ini penting ya sebenarnya ya. Ya. Ada 5 poin di situ. Yang pertama adalah mengakui martabat daripada korban bencana atau konflik. 2, dalam publikasi tidak hanya menunjukkan tingkat penderitaan korban bencana, tapi juga perlu menunjukkan kapasitas masyarakat dan mengatasi penderitaan mereka. Perhatian dan kontribusi masyarakat tidak didasarkan pada adanya tekanan pada masyarakat atau kemudian baik lingkungan internal maupun eksternal. 4, dalam media coverage dibayarkan tidak menimbulkan kesan persaingan dengan badan kemanusiaan lainnya. Terakhir, tidak merusak situasi atmosfer di tempat di mana badan kemanusiaan itu bekerja demi keamanan daripada pekerjanya. Jadi penjelasannya adalah bahwa kita tidak boleh melihat dari sisi buruk atau negatif bahwa mereka yang kita bantu itu orang yang perlu dibelas kasihani, ya. Itu tidak, jangan seperti itu. Malah justru kita sebagai saudara dalam hal ini, semua adalah saudara. Jadi kita membantu sebagai saudara-saudara kita yang menjadi korban itu. Terus ada pernah memang terjadi mengupayakan minimalisir ya suatu permasalahan di dalam kita bekerja di lapangan ya, karena banyak pekerja relawan-relawan yang di luar palang merah itu yang kadang-kadang ingin bergerak sendiri lah. Ini kadang-kadang kita juga harus tahan mereka, karena koordinasi itu penting dalam hal penanganan bencana, karena kalau tidak nanti akan tumpang tindih atau semrawut atau dan sebagainya di dalam kita menangani suatu pekerjaan dalam melakukan pekerjaan kemanusiaan itu nantinya ya. Misalnya nih, misal aja kita sudah data semua dari pagi, siang, sore untuk kasih makan, mereka siap makan. Tapi kadang-kadang dari luar itu datang langsung memberikan bantuan makanan di jam berikutnya. Ya. Ini yang kadang-kadang
tidak pas. Karena apa? Sudah dikasih makan, mau dikasih makan ya tidak mau dia, mau sudah kenyang kan itu. Biasanya malah tidak efektif ya. Mereka akhirnya apa? Kebuang-buang ya. Sumbangan itu kebuang-buang, harusnya harus ada koordinasi. Kapan kita memberikan, nanti kita DU-nya membuatnya sedikit kalau memang ada yang dari pihak luar untuk memberikan makanan yang siap makan. Misalnya jam 7 atau jam 8. Mereka harus orang luar ini harus datang ke posnya koordinasi ya, pos induk untuk memberitahu bahwa kita ini mau ngasih 100 ya. Oke, berarti PMI mengurangi DU-nya 100 kan itu. Tapi kalau langsung mereka datang sendiri untuk memberikan sendiri, kadang-kadang tidak tepat ya, tidak tepat sasaran. Artinya apa? Mereka sudah makan kenyang, dikasih makan lagi kan tidak mau. Pasti nggak digunakan atau kadang-kadang malah dibuang-buang gitu. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan kepada pekerja-pekerja kemanusiaan yang nantinya, bahwa 10 kode ini, perilaku ini harus dijalankan dan juga harus didasari oleh 7 prinsip palang merah. Intinya itu. Oke, next. Ini yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik juga, bahwa 10 kode perilaku ini harus nyampe kepada pelaku-pelaku pekerja kemanusiaan nantinya yang harus paham ya. Dan jangan dilanggar perilaku itu, karena semua negara memakai kode perilaku, 10 kode perilaku ini untuk menangani suatu bencana di dalam bekerja di tanggap bencana itu. Oke, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Masih ada waktu ya, nanti 15 menit di moderator tadi ada tanya jawab ya, untuk sesi tanya jawab. Ini ada lagi ya, apa namanya, untuk safer access ya, atau panduan keselamatan. Oke Bapak, dan yang terakhir itu ada materi safer access. Untuk Bapaknya bisa menyampaikan, tapi nanti bisa disampaikan secara garis besarnya saja, Bapak. Apa-apa.